integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam baik, sudah kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau, apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustaz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal, saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa. Saya karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya
ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.H. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.H. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.H. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan. Karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid.
Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa, Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari
Demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustaz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya klarifikasi, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur jadi gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana,
mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khatibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak S.F. Haryanto, Saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustadz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin, yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau
bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S. Harto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah
saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arena Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang nyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya pernah
tidak saya ketika itu berkonsultasi sama Ustaz? Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur jadi gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak S.F. Haryanto, Saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan 2. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu?
itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.M. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.M. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda.
Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang.
maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan ada Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarnya, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan memoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi
beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin, bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau.
Ujian ini seperti puasa, Abdullah. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau, Abdullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari
saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. Lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal, Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan ada Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan.
Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin, yang paling tua berpengalaman Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2.
besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustaz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana.
mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, Saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai itulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya,
Kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang
hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini, dalam perkara ini, menerangkan yang sebenarnya, menerangkan yang sebenarnya, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya, Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan
Pak SF ke Ustadz sudah saya koordinasi dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengkoordinasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustadz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan 2. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami.
Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman bahwa ada suara rekaman KPK dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak Bapak Arwin bersama Bapak Asfi Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib di hati. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid.
Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang nyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid?
berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan ada Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan memoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya.
Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan. Karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu.
engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid, engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut, karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur.
lalu disebut gubernur 1, gubernur 2, saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang nyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa. Saya karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarnya, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk
membahas ini atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai lengkap. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa
Beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Ustaz.
saya bersumpah demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustaz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana.
mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak S.F. Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin, yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya,
Kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang
hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi. sebagai saksi Dalam perkara ini. dalam perkara ini, Menerangkan yang sebenarnya. menerangkan yang sebenarnya, Tidak lain. Daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah ngutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan
Pak SF ke Ustadz sudah saya perpanjang dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai lengkap. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami.
Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid.
Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk, Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut, karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid?
berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami, di mana-mana mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya.
Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara S.H. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.H. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.H. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu apakah pernah Pak S.H. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.H. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu.
engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid, engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut, karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur.
lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang nyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sudah kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan ada Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur jadi gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk
membahas ini atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan. Karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman bahwa ada suara rekaman KPK dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa
Beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari
bersumpah demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini ini menerangkan yang sebenarnya menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, Silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari
bersumpah demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekannya. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana.
mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak S.F. Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya,
Kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa, Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang
hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi. sebagai saksi Dalam perkara ini. dalam perkara ini, Menerangkan yang sebenarnya. menerangkan yang sebenarnya, Tidak lain. tidak lain Daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau sepasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan
Pak SF ke Ustadz sudah saya koordinasi dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya pernah tidak saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khatibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Selanjutnya, bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai lengkap. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan
saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda.
Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arena Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut, karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari, Karena saya mau sepasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau, apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang.
Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan ada Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi
beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau.
ini seperti puasa, Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau, Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini, dalam perkara ini, menerangkan yang sebenarnya, menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut, karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari
karena saya mau sepasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang nyetir mobil Jeep ke KPU. Lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya, Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami, di mana-mana mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia sebut. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan.
Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik. Begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun. Saya luangkan karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman bahwa ada suara rekaman KPK dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2.
besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya
ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan 2. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin, yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah
peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abdul Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman
Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi. sebagai saksi Dalam perkara ini. dalam perkara ini, Menerangkan yang sebenarnya. menerangkan yang sebenarnya, Tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip
Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu, bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-utip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarnya, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami, di mana-mana mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang.
Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin, bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga ketika nanti saya menghadap Allah. Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi ade charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini, menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut, karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik.
karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. Lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarnya, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami, di mana-mana mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini,
apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin, yang paling tua berpengalaman Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan. Karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim.
Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib di titik. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari
Allah saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, Silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau sepasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang nyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustaz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan ada Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya pernah tidak saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur jadi gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana,
mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak S.F. Haryanto, Saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya,
Kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.M. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.M. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang. Di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid.
di persidangan lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi. sebagai saksi Dalam perkara ini. dalam perkara ini, Menerangkan yang sebenarnya. menerangkan yang sebenarnya, Tidak lain. Daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang nyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa. Saya karena yang disampaikan
Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia sebut. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai lengkap. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin, yang paling tua berpengalaman Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan. Karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami.
Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin, bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid.
Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid?
berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya.
Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara S.H. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.H. Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.H. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.H. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.H. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu.
sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid, engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur.
Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2, saya merasa aneh, merasa asing dengan istilahnya. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya, Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa. Saya karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami, di mana-mana mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk
membahas ini atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa
Beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini, menerangkan yang sebenarnya menerangkan yang sebenarnya, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya, Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya
ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami, di mana-mana mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak S.F. Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan 2. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin, yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah
peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abdul Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman
Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi. sebagai saksi Dalam perkara ini. dalam perkara ini, Menerangkan yang sebenarnya. menerangkan yang sebenarnya, Tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang nyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip
Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu, bahkan ada Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-utip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur jadi gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami, di mana-mana mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya, bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang.
ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin, bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga ketika nanti saya menghadap Allah. Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut, karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat
Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut, karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk
kampanye gubernur wakil gubernur. Lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau, apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak
Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun. Saya luangkan karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman bahwa ada suara rekaman KPK dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat.
Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa, Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Terima kasih.
bersumpah demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang nyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana,
mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak S.F. Haryanto, Saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Selanjutnya, bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai lengkap. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin, yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin, bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau
bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SM Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah
saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arena Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang nyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa. Saya karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya pernah tidak saya
ketika itu berkonsultasi sama Ustaz? Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak S.F. Haryanto, Saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan 2. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya bagaimana itu
tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.M. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.M. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda.
Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang.
maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan ada Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan memoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami, di mana-mana mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia sebut. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya, bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi
beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai lengkap. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak, terus saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman bahwa ada suara rekaman KPK dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya
matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya,
beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. Lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik.
mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip
Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini, dalam perkara ini, menerangkan yang sebenarnya, menerangkan yang sebenarnya, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya, Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustaz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarnya, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana.
mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak S.F. Haryanto, Saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin, yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya,
Kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa, Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi ade charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid,
di persidangan lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi. sebagai saksi Dalam perkara ini. dalam perkara ini, Menerangkan yang sebenarnya. menerangkan yang sebenarnya, Tidak lain. tidak lain Daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang nyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan
Pak SF ke Ustadz sudah saya koordinasi dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengkoordinasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur jadi gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khatibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami.
Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin, bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang, karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid.
Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi. sebagai saksi Dalam perkara ini. dalam perkara ini, Menerangkan yang sebenarnya. menerangkan yang sebenarnya, Tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid
berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa. Saya karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya.
Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun. Saya luangkan karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu.
engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid, engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur.
lalu disebut gubernur 1, gubernur 2, saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk
membahas ini atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai itulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S. Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa
Beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa, Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari
Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi. sebagai saksi Dalam perkara ini. dalam perkara ini, Menerangkan yang sebenarnya. menerangkan yang sebenarnya, Tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya, Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustaz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah
sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, Saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang.
Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan
banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang
saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarnya, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustadz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan 2. Yang pertama tentang Dani. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan. Karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami.
Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin, bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid.
Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid
berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustaz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khatibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya.
Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara S.H. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.H. Haryanto. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.H. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan. Karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.H. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.H. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu.
tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid, engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur.
Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2, saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sudah kita lanjutkan. Ya, Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur jadi gubernur. Itu yang saya sampaikan. antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik gitu. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk
membahas ini atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang belum. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai gitulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan. Karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa
Beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini, menerangkan yang sebenarnya menerangkan yang sebenarnya, tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal. Dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini, dalam perkara ini, menerangkan yang sebenarnya, menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, Silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah maka saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana.
mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak S.F. Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S.F. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S.F. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S.F. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S.F. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin, yang paling tua berpengalaman Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun. Saya luangkan karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya,
Kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru, yakni rekan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang
hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi. Dalam perkara ini. Menerangkan yang sebenarnya. Tidak lain. Daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, gubernur 1, gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut gubernur 1, gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau sepasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan
Pak SF ke Ustadz sudah saya koordinasi dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Yang mulia. Ya, baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai lengkap. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan, karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa, padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam
jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya, mau mendamaikan. Saya bilang, kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abdul Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abdul Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda.
Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk Pak Ustaz. Baik, Pak Ustadz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari Karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil jeep ke KPU. lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya. Pak Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang.
maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka ngutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu yang saya sampaikan. Antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami di mana-mana, mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan. Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik, begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak SF Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu? Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai itulah istilahnya, Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara SF Haryanto menjadi saksi
beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak SF Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak SF Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin yang paling tua berpengalaman, Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun. Saya luangkan karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak SF Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak SF Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2. Besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau.
ini seperti puasa, Abdullah. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau, Abdullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti saya menghadap Allah, Sidang kasus dugaan korupsi modus jatah preman Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid kian berlanjut hingga Kamis 18 Juni 2026 siang. Kali ini Ustadz Abdul Somad atau UAS ikut menghadiri sidang sebagai saksi ade charge atau saksi meringankan untuk terdakwa Abdul Wahid. Berdasarkan pengakuannya, UAS menyebut bahwa Abdul Wahid sempat curhat jika dirinya menerima ancaman. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Pekanbaru yang direkan Rizky Armanda. Baik, dapat saya laporkan bahwa Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS pada hari ini menjadi saksi adecat atau saksi yang meringankan bagi terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh UAS dalam keterangannya, di mana diantaranya UAS menceritakan seperti apa awal mula perkenalannya dengan Abdul Wahid hingga saat ini, dan beberapa hal lain seperti curhatan yang sempat disampaikan oleh Abdul Wahid terkait dengan adanya dugaan ancaman. Kemudian dalam kesempatan ini Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan dukungan moral secara langsung kepada Abdul Wahid yang sempat memantik rasa haru sehingga membuat Abdul Wahid dan juga beberapa orang pengunjung termasuk tim advokatnya meneteskan air mata. Sidang kali ini memang cukup menjadi perhatian dan banyak masyarakat yang hadir, khususnya pendukung Abdul Wahid di persidangan, lantaran memang Ustadz Abdul Somad sendiri merupakan seorang tokoh ulama yang cukup terkenal, dan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, di mana agendanya adalah saksi ahli sebanyak 3 orang yang akan dihadirkan oleh tim advokat dari Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk, Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz Abdul Somad dalam persidangan. Dalam rapat pertemuan kami di Hotel Arya Duta, saya mendengar istilah itu, Gubernur 1, Gubernur 2. Saya terkejut karena seumur-umur saya tak pernah mendengar ada di provinsi ada 2 orang gubernur. Setahu saya ada gubernur dan wakil gubernur. Lalu disebut Gubernur 1, Gubernur 2. Saya merasa aneh, merasa asing dengan istilah itu. Terakhir dari
karena saya mau esok pasang dengan yang ada di pikiran saya. Tapi karena setelah saya tanya, beliau menjawab sudah lama kenal dan seterusnya. Akhirnya beberapa hari setelah itu saya mengawal ke KPU. Saya sendiri yang menyetir mobil Jeep ke KPU. Lalu kemudian kami semua masyarakat, Kalau ini terjadi, masyarakat tahu akan merusak nama baik. Karena saya nama dan foto saya selalu terpampang untuk kampanye gubernur wakil gubernur. lalu kami mau bicara tentang integritas seorang Bapak Abdul Wahid dalam Baik, sidang kita lanjutkan. Ya, Pak Abdul Wahid sebagai Ketua Riau. Apakah kemudian saksi Tuan Guru Ustadz Abdul Somad mengawasi kinerja dan integritas dari Pak Abdul Wahid? Berpikiran tidak bisa merubah dakwah ini hanya dengan ceramah. Dakwah ini sangat efektif kalau dirubah dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan perda, dengan perbuk, dengan undang-undang. Maka saya mencari orang yang tepat, yang jujur, yang amanah, yang bisa duduk. Itulah makanya saya memilih sahabat saya Abdul Wahid. Kita dalam satu perahu, maka itu sudah tidak baik. Maka sebagai orang tua, Bapak Arwin kalau bisa mendamaikan, kalau tidak, ya mesti kami tak menemukan solusi. Lalu saksi Ustadz Abdul Somad di tanggal Saya pernah disampaikan oleh Ustadz tentang Dani yang suka mengutip-ngutip. Lalu saya pernah memanggil Dani dan Tata ketika itu. Bahkan Tata bilang, Dani bilang, sumpahlah saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mengutip-ngutip. Jadi saya sudah melakukan apa yang dikatakan Ustadz, klarifikasi. Saya sudah klarifikasi soal itu ada saksinya Tata Maulana, dan ada saksi yang lain-lain yang saya ketika itu lupa saya, karena yang disampaikan Pak SF ke Ustadz sudah saya keluarkan, dan saya sudah sampaikan ke Ustadz bahwa saya sudah mengklarifikasi itu. Yang kedua, saya pernah bercurhat sama Ustadz ketika ada konflik, saya mau mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Saya ketika itu berkonsultasi sama Ustadz. Bapak Abdul Wahid meminta kepada saya, beliau mau mundur. Saya bilang kalau Bapak mundur itu sama dengan mengoleskan, mohon maaf yang mulia, kotoran ke wajah saya. Saya sudah kemana-mana kampanye. Orang memilih Abdul Wahid ini karena saya yang mengkampanyekan. Jadi kalau mundur berarti mempermalukan saya, tak sanggup saya tinggal. Pokoknya pertahankan, jangan mundur dari gubernur. Itu saya sampaikan. antara saudara Abdul Wahid dengan wakil gubernurnya, ada curhat sama saudara, bercerita bagaimana cara memimpin Riau yang baik. Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, masyarakat itu meminta 5. Yang pertama, jalannya bagus. Yang kedua, sekolah kalau bisa gratis, kalau tidak bisa murah. Yang ketiga, kalau dia sudah sekolah, dia mau kerja, maka berikanlah pekerjaan. Dan itu sesuai kampanye kami, di mana-mana mesti memasukkan putra Riau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang keempat, kalau dia sakit, biaya hidupnya kalau bisa gratis, kalau tidak bisa gratis murah. Yang kelima, tempat ibadah, sarana prasarana, mulai imamnya, khotibnya, masjidnya layak. Ketika awal-awal kepemimpinan Pak Abdul Wahid dan Pak SF Haryanto, saya pernah mendengar tentang yang mulia. dan apakah saudara saksi pernah mendengar keduanya duduk bersama untuk membahas ini, atau saudara memberi masukan kepada keduanya supaya satu jalan, satu visi begitu? Setahu saya keduanya dari awal itu memang sudah tak sejalan.
Ya, baik. Mendengar bahwa saudara mau nyupirin sendiri untuk ke KPU tadi, artinya saudara juga menginginkan betul dua pemimpin ini membawa Riau menjadi lebih baik. Begitu kan? Ya. Baik. Selanjutnya bahwa saudara juga kalau melihat selama ini saudara memberi perhatian besar kepada dua pemimpin Riau ini, apakah saudara sering memberi masukan baik kepada Pak Awi, Pak Abdul Wahid maupun Pak S. Haryanto supaya ayo dong kita utamakan Riau, jangan utamakan ego masing-masing, jangan saling ngancam seperti itu. Adakah saudara mengupayakan hal tersebut sebagai juru damai, itulah istilahnya Pak Ustaz? Saya memilihkan wakil untuk Bapak Abdul Wahid, orang-orang yang bisa kalau saya bicara dia kira-kira mau mendengar ucapan saya. Tapi ketika Bapak Abdul Wahid memilih pasangan itu, maka saya tidak bisa memasukkan ucapan saya. Saya hanya bisa bicara kepada Bapak Abdul Wahid. Ada kesempatan ketika saudara S. Haryanto menjadi saksi, beliau pernah meminta wejangan atau meminta nasihat kepada saudara, betul? Beliau bertemu dengan saya di kafe itu hanya menyampaikan dua. Yang pertama tentang Dani membuat kutipan-kutipan duit. Yang kedua adalah untuk sekda. Itu aja yang disampaikan oleh Pak S. Haryanto tadi. Itu supaya saya sampaikan ke Pak Abdul Wahid karena hubungan mereka sudah mulai renggang. Ada upaya saudara saksi untuk memberikan masukan kepada Pak S. Haryanto saat itu supaya bisa segera sejalan? Saya tanya kepada Bapak Arwin, yang paling tua berpengalaman Pak Rusli. Kata Pak Arwin, Pak Rusli pun tak sanggup. Lalu saya tanya, kalau gitu Bapak lah, Bapak paling tua. Ya saya coba. Nanti kalau Bapak bisa menyatukan, undang saya akan datang kapanpun, saya luangkan. Karena saya di Riau hari Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari ini Pak Arwin tidak ada mengontak saya, berarti beliau pun tak bisa. Padahal beliau jauh lebih tua dari kami. Bapak Abdul Wahid datang mengadu kepada saya bahwa beliau mendapatkan ancaman, bahwa ada suara rekaman KPK, dan beliau mengatakan saya diancam jangan macam-macam. Lalu saya bertanya, bagaimana itu? Itu tidak ada kasusnya, ini hanya sekedar ancaman untuk menakut-nakuti beliau. Lalu kemudian ketua tim sukses Bapak mantan Bupati Siak, Bapak Arwin bersama Bapak Asri Auzar datang ke tempat saya mau mendamaikan. Saya bilang kalau sudah main ancam-ancam, saya tidak menemukan titik temu untuk mendamaikan mereka. Tapi kalau Bapak sebagai orang tua di Riau yang mampu mendamaikan, saya siap kapanpun untuk Bapak undang untuk berdamai. Lalu setelah peristiwa tersebut, apa yang kemudian terjadi yang saksi Ustaz Abu Somad lihat, dengar, dan alami saat itu? Saya menyampaikan kepada Bapak Abdul Wahid, saya tidak bisa diancam orang. Karena ketika dulu saya pernah dibully, diancam orang, saya lapor ke Polda, di BAP, dan saya bawa ke pengadilan. Prinsip bagi saya, kalau tidak saya menghabisi orang, saya akan dihabisi orang. Lalu, apakah pernah Pak S.F. Haryanto sebagai Wakil Gubernur Riau bersilaturahmi atau bertemu dengan saksi Ustadz Abu Somad dalam masa kepemimpinan Pak S.F. Haryanto saat itu? Saya diminta datang untuk jumpa di kafe di Jalan Kartini. Saya datang, di antara yang dibicarakan waktu itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa Bapak Dani mesinnya 2 dan tidak punya pekerjaan. Maksud mesinnya 2, istrinya 2.
besar pengeluarannya dan tidak ada pekerjaannya, dan dia sekarang mengutip-ngutip. Maksudnya dia mengutip-ngutip, minta-minta duit supaya disampaikan ke Bapak Abdul Wahid. Lalu kemudian tentang pengusulan sekda. Pesan Nabi, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya tidak pernah membela saudara kandung saya seperti membela Abdul Wahid. Saat untuk menjadi DPR RI, saya mengkampanyekannya keliling dari darat sampai ke sungai. Saat menjadi gubernur, saya mengkampanyekannya dari pagi, sore, siang, malam. Tak mandi sore, tak makan malam, kami keliling 12 kabupaten kota. Di saat OTT, saya menjenguk beliau ke dalam tahanan KPK. Dan hari ini, seumur-umur baru ini saya bersaksi. Saya bersaksi di pengadilan untuk Abdul Wahid. Untuk saudara kandung saya pun saya tidak pernah melakukan ini. Abdul Wahid, Wahid artinya satu. Engkau tidak sendirian Wahid, karena engkau Abdul Wahid. Engkau hamba Allah yang Maha Tunggal. Allah menolong engkau. Ujian ini seperti puasa, Abdul Wahid. Ujian ini seperti puasa. Sampai masanya matahari tenggelam akan terdengar juga azan maghrib. Mulut muazin bisa ditahan untuk tidak menyuarakan azan, tapi rona merah di ufuk barat akan tetap menyala menunjukkan maghrib itu tiba. Aku akan tetap membela engkau Abdul Wahid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini melepaskan beban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika nanti saya menghadap Allah,